Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pendiri Pusat Studi Al-Quran Profesor Muhammad Quraisyab MA beserta jajaran Dewan Pakar dan para pengurus Pondok Pesantren Bait Al-Quran, dan tak lupa kepada teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam ayat ini Allah berkata kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Namun malaikat membantah karena manusia berpotensi membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Baiklah, ini adalah beberapa poin yang akan saya uraikan kenapa Allah memilih manusia menjadi khalifah di bumi. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan kelebihan ilmu dan pengetahuan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi wa 'allama Adamal asma'a kullaha, yang artinya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruhnya. Para ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ilmu adalah alasan utama mengapa manusia dijadikan khalifah di bumi. Karena dengan ilmu manusia mampu mengenal Allah, mengatur kehidupan dan membangun peradaban di bumi. Yang kedua, Allah menciptakan manusia lebih dimuliakan dibandingkan makhluk lain. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kemuliaan ini berupa ilmu, bentuk tubuh, gaya bahasa, serta cara berpikir. Yang ketiga, kenapa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi adalah menurut tafsir Al-Mizan, manusia dipilih menjadi khalifah karena mempunyai dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi jasmani yang hidup di dunia. Yang kedua, dimensi
ruhani yang mampu mengenal Allah. Nah, jadi kenapa manusia mempunyai dua dimensi? Berbeda dengan malaikat yang hanya mempunyai dimensi ruhani. Jadi dulu setelah Allah menciptakan surga, neraka, menciptakan arsy, menciptakan lauhil mahfud, Allah menciptakan Nur Muhammad, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah menciptakan Nur Kangjeng Nabi Muhammad, Allah menciptakan makhluk, yaitu namanya salah satunya adalah arwah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arwah di alam lahut, yaitu alam yang pertama adalah Allah menciptakan arwah di alam lahut. Yang pertama adalah alam lahut. Disinilah Allah menciptakan arwah. Jadi di alam ini arwah yang akan berpotensi menjadi manusia yang diturunkan ke bumi, di sini sudah di stok semua. Dari arwah Donald Trump, arwahnya Benyamin Netanyahu, arwahnya para Zionis, di sini sudah stok semua sebelum diturunkan ke bumi. Nah, setelah di alam laut ini Allah menurunkan arwah ke alam namanya alam Jabarut. Nah, di alam Jabarut ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada arwah, sebagaimana yang dijelaskan kemarin oleh Kapipoy yang ayatnya alladzina yanquduna ahdallah, yaitu yang manusia melanggar perjanjian Allah. Ya. Jadi di sini Allah bertanya kepada arwah, "Hai arwah, alastu birabbikum? Apakah aku Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Qalu bala syahidna." Ya, kami bersaksi bahwa kamu adalah Tuhanmu. Nah, disinilah perjanjian awal arwah sebelum menjadi manusia. Jadi semuanya arwah itu berbentuk fitrah sebelum turun ke bumi menjadi ingkar. Selanjutnya Allah menurunkan arwah ke alam malakut, yaitu alam para malaikat, alam metafisik, yaitu alam yang tidak bisa ditembus oleh raga. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada arwah, "Hei arwah, kalian akan diturunkan." Yang keempat yaitu adalah alam nasut atau alam mulki atau alam kehidupan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada arwah, kalian akan diturunkan ke alam nasut, alam mulki atau alam kehidupan. Kalian akan dikasih jasad tuh yang namanya jasmani. Nah, ini jadi kenapa manusia bisa hidup dua dimensi? Karena manusia mempunyai jasmani dan rohani. Beda dengan malaikat hanya mempunyai rohani. Ini asal-usul. Yang keempat adalah menurut pendapat Imam Al-Ghazali, kenapa manusia dipilih menjadi khalifah? Karena manusia menghimpun beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur hewani. Yang kedua akal malaikat. Yang ketiga ruh ketuhanan. Bisa kita lihat manusia menghimpun unsur hewani. Hewan makan enggak? Makan. Minum. Tidur, berkembang biak. Ya. Jadi dengan keseimbangan inilah manusia cocok untuk menjadi khalifah di bumi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.